Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Di sini saya akan menjelaskan laporan basis data yang bertema database perpustakaan, yang dimana di kelompok ini terdiri dari orang-orang yang namanya disebutkan di bawah ini, yaitu Dimas Febrianugra dan NIM-nya F1S119049 dan Revaldo Rizky Aulia F1S119081. Dan dengan saya sendiri yaitu Muhammad Qaddafi F1S11986 dan rekan saya M. Ikram Alfa F1S119097. Di sini saya akan menjelaskan tentang database perpustakaan, yang dimana perpustakaan adalah salah satu institusi dalam suatu lembaga pendidikan yang menyediakan berbagai macam sumber daya informasi, baik buku, e-book maupun learning content lainnya, serta menyediakan layanan yang penting dalam mendukung proses pembelajaran, penelitian, dan pengembangan pengetahuan bagi setiap anggotanya. Dalam menjalankan fungsinya, perpustakaan membutuhkan berbagai macam laporan penting yang akan digunakan untuk mengawasi kualitas pelayan dan ketersediaan koleksi pustaka dalam memenuhi kebutuhan pembelajarannya. Masalah yang dihadapi oleh perpustakaan saat ini adalah pembuatan laporan dan pendataan buku yang masih manual, pencarian data tidak efisien, pendataan tidak secara top-update. Hal tersebut dikarenakan belum tersedianya tools penyediaan laporan yang dapat memberikan berbagai informasi sesuai kebutuhan. Penerapan teknologi dalam proses ini diharapkan meningkatkan efisiensi penjaringan letak buku, penyimpanan data yang dibutuhkan dalam kebutuhan proses tersebut, sehingga dapat dikelola dengan benar dan tidak mudah hilang. Database merupakan komponen dasar dari sebuah sistem informasi dan pengembangan yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan. Karena masalah ini, kami ingin membuat studi tentang masalah tersebut dengan merancang, menganalisis, dan menerapkan sistem peminjaman buku yang terorganisir. Adapun tujuan dari kelompok kami, yaitu dengan dibuatnya database perpustakaan ini, maka akan menampilkan sistem informasi beberapa pelayanan seperti pinjaman buku, data peminjam, jenis buku, dan lain-lain. Dan juga dapat mempermudah para penjaga perpustakaan untuk mengelola perpustakaan. Bab 2 pembahasan ERD atau disebut dengan Entity Relationship Diagram. ERD atau Entity Relationship Diagram adalah suatu bentuk diagram yang menjelaskan hubungan-hubungan antara objek-objek data yang mempunyai hubungan antar relasi. ERD digunakan untuk menyusun struktur data dan hubungan antar data, dan untuk menggambarkan digunakan notasi, simbol, bagan, dan lain sebagainya. Pada sistem informasi perpustakaan terdapat ERD yang dapat menjelaskan hubungan antar tabel. Berikut ERD pada perpustakaan. Dapat kita lihat. Dan ini penerapan database MySQL-nya. Yang satu, create. Perintah create digunakan untuk membuat sebuah database dan tabel yang baru, baik itu berupa tabel baru atau sebuah kolom baru. A. Create database. Perintah ini digunakan untuk membuat database baru dengan kita mengetik create database dan spasi baru kita buat di situ, atau perpustakaan _sign tag. Karena kalau tidak pakai underscore, pakai spasi, ininya jadi error, maka kita pakai ini saja, underscore saja. Dan yang B, perintah ini digunakan untuk membuat create table. Perintah create table ini digunakan untuk membuat sebuah tabel, create tabel mahasiswa. Ini dapat kita lihat dan outputnya. Create tabel KAP dapat kita lihat juga di sini, dan jalankan perintah SQL pada basis data. Dan kita lihat juga outputnya. Origin key dari tabel KAP dapat kita lihat dari sini. Create tabel bukunya dan outputnya. B. Insert. Nah, di sini insert digunakan untuk memasukkan record baru di dalam sebuah tabel database. Sintaks SQL, insert into.
dan nama underscore tabel valus, dan buka kurung nilai underscore kolom 1, nilai underscore kolom 2, tutup kurung, insert tabel mahasiswa. Ini kita ketik programnya dan keluar outputnya. Dan insert tabel KAP ini dapat kita lihat dan outputnya. Insert tabel buku dapat kita lihat dan outputnya. C. Count. Untuk menghitung baris atau record pada tabel sintaks SQL, select count. Buka kurung bintang from, tutup kurung. Berikut adalah query untuk menampilkan jumlah baris data tabel mahasiswa. Nih. Select count, buka kurung, bintang tutup kurung from mahasiswa dan outputnya. Dan bisa kita lihat outputnya count 7. Berikut adalah query untuk menampilkan jumlah baris data entitas ras pada tabel buku. Nih, dan dapat kita lihat outputnya. Dan D max digunakan untuk mendapatkan nilai maksimum dari sebuah record. Query select max, buka kurung nama kolom tutup kurung from nama tabel. Select max, buka kurung nama kolom tutup kurung from nama tabel where kondisi tertentu sama dengan nilai. Berikut adalah query untuk menampilkan nilai maksimum pada kolom nomor mahasiswa di tabel mahasiswa. Ini dapat kita lihat dan outputnya. Dan sum digunakan untuk mendapatkan jumlah kolom numerik. Query select sum atau nama kolom from nama tabel. Select sum nama kolom from nama tabel where kondisi tertentu nilai. Berikut adalah query untuk menampilkan jumlah harga dari kolom tahun terbit pada tabel buku. Ini dapat kita lihat dan outputnya. Dan F min digunakan untuk mendapatkan nilai minimum dari kolom atau record pada sebuah tabel. Query-nya select min nama kolom from nama tabel. Select min nama kolom from nama tabel where kondisi tertentu nilai. Berikut adalah query untuk menampilkan nilai minimum dari kolom tahun terbit pada tabel buku. Dapat kita lihat dan outputnya. Yang G, AFG digunakan untuk mendapatkan nilai rata-rata dari kolom numerik. Query-nya select AFG nama kolom from nama table. Select AFG nama kolom from nama table where kondisi tertentu nilai. Berikut adalah query untuk menampilkan rata-rata harga pada tabel buku. Dapat kita lihat dan outputnya. Dan yang H, view. View adalah tabel virtual, bukan tabel sebenarnya yang dibuat dari beberapa tabel view lain. SQL View tidak memiliki data sendiri, tetapi data-datanya berasal dari tabel-tabel atau view lain. SQL View dibuat atau dibangun dengan select statement. SQL View dapat digunakan untuk memudahkan atau menyederhanakan data yang ditampilkan. Mencegah menampilkan data yang penting dengan menyembunyikan nama kolom. Query SQL-nya create view nama tabel, view nama kolom, view as select nama kolom, asal from nama tabel where kondisi. Dapat kita lihat sini dan outputnya. Join. Perintah join dalam SQL digunakan untuk menampilkan data pada tabel yang saling berhubungan atau berrelasi. Artinya kita dapat menampilkan data dalam beberapa tabel hanya dengan satu kali perintah. Berikut adalah query join yang akan menampilkan salah satu data buku terbit, tahun terbit, buku pengarang, buku judul. Dapat kita lihat dan outputnya. Dan yang J menemukan baris yang memenuhi maksimal dan minimal. Dapat kita lihat dan outputnya. Yang K, update. Perintah update dapat digunakan untuk melakukan pembaharuan data. Query-nya update nama table, set nama kolom sama dengan data baru. Ini dapat kita lihat yang sebelum dan sesudahnya. Dapat kita lihat ya. Yang L, delete. Perintah delete digunakan untuk menghapus sebuah record yang ada dalam tabel. Query-nya delete from nama tabel where kondisi sama dengan nilai. Berikut adalah query untuk menghapus cup pada tabel nomor mahasiswa.
Dapat kita lihat yang sebelum dan sesudahnya. Sekian presentasi dari kelompok saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching this video.